Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Atalia Malani Salfitri dengan NIM 2005040013. Saya adalah mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2020 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai hipotek kapal. Agar tidak memperpanjang waktu, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, dasar hukum dari hipotek kapal. Tanggal 7 Mei 2008 telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Di dalam pasal 60 sampai 64 diatur mengenai hipotek kapal, namun peraturan pelaksanaannya belum dibuat sehingga masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun Nomor 51 Pasal 33 sampai 36 mengenai hipotek kapal ini awalnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang hipotek dalam pasal 314 ayat 3. Nah, apa sih sebenarnya hipotek kapal itu? Jadi, hipotek kapal merupakan hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan, diberikan dengan akta otentik agar menjamin tagihan utang. Hipotek kapal adalah jaminan kebendaan yang sebenarnya bermula dari kapal diasumsikan sebagai benda bergerak, akan tetapi di dalam perkembangannya, kapal-kapal dengan ukuran dan berat yang tertentu, yakni di atas 20 meter kubik. Hipotek kapal laut pada dasarnya mengandung arti sebagai suatu pengikatan atau pembebanan dalam rangka mendapatkan dana dari lembaga perbankan. Jaminan hipotek kapal laut ini mempunyai arti yang sama dengan jaminan kebendaan, misalnya hak milik atas tanah, hak milik atas rumah yang dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan. Nah, oleh karena itu, salah satu prinsip utama lembaga perbankan ialah bahwa bank tidak menyalurkan dana tanpa adanya jaminan. Jadi, terdapat asas hukum hipotek kapal. Ada 6. Yang pertama, bersifat aksesorir. Jadi, hipotek merupakan perjanjian aksesorir. Perhatikan di dalam pasal 315 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada pasal ini jelas tersirat sifat aksesorir hipotek kapal. Nah, yang kedua, spesialitas. Maksud asas spesialitas, benda objek hipotek harus pasti dan tertentu. Penunjukan benda objek hipotek tidak boleh bersifat umum. Yang ketiga, bersifat kebendaan, mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Ada terdapat diatur di dalam pasal 1162 KUH Perdata, Jungto pasal 315 KUHD. Hak kebendaan yang terkandung dalam hipotek bersifat absolut. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Pasal 1163 KUH Perdata. Suatu barang yang telah diletakkan di atas hipotek tidak dapat dibagi-bagi berdasar besar kecilnya jumlah hutang yang telah dibayar. Yang kelima, tidak dapat dibebankan oleh pemilik barang yang diatur di dalam pasal 1168 KUH Perdata Jungto pasal 315 huruf C KUH Dagang. Asas ini diatur dalam pasal 1168 KUH Perdata dan KUHD berlaku sebagai asas dalam ikatan hipotek kapal. Yang keenam, jumlah hutang dapat diperhitungkan, yang mana dijelaskan lebih lanjut di lewat pasal 1176 KUH Perdata Jungto pasal 315 huruf C KUH Dagang. Selanjutnya terdapat prosedur pemasangan hipotek kapal. Yang pertama, dibuat di hadapan pegawai pencatatan balik nama atau syah bandar pada kantor administrator pelabuhan kelas 1, 2, dan 3. Diatur dalam pasal 15 huruf D, Jungto pasal 36 huruf D, Jungto pasal 53, Jungto pasal 57 ayat 2, Jungto pasal 38 ayat 2, Jungto pasal 53 ayat 2, Peraturan Menteri Perhubungan. Yang kedua, dibuat di hadapan pegawai pencatat balik nama. Yang ketiga, dibuat di tempat kapal terdaftar. Selanjutnya, yang keempat, dibuat oleh para pihak yang bersangkutan, kreditur dan debitur, dibuat dengan akta otentik di mana di dalam gros akta tersebut tertulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan seperti layaknya putusan hakim pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Selanjutnya yaitu
Persyaratan surat-surat jika akan melakukan hipotek kapal. Yang pertama, akta otentik atau akta di bawah tangan tentang pengakuan utang si debitur kepada kreditur. Yang kedua, akta pendaftaran kapal. Yang ketiga, surat ukur kapal. Dan yang keempat, surat bukti pembayaran uang leges dari kantor kas negara. Nah, akibat hukum dari pendaftaran hipotek kapal tentunya ada. Yang pertama, hipotek kapal yang didaftarkan mempunyai kekuatan yang mengikat. Selanjutnya itu kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial terhitung sejak tanggal pendaftaran hipotek. Yang ketiga, pendaftaran pelekatan sifat kebendaan terhadap tagihan yang dijamin dengan hipotek. Ini terdapat di dalam pasal 315 huruf B KUHD. Yang keempat, yaitu pendaftaran menentukan tingkat hipotek yang diatur di dalam pasal 315 KUHD junto pasal 1181 KUH Perdata. Yang kelima, pendaftaran menentukan kekuatan mengikat antara sita dengan hipotek. Nah, tentunya hapusnya hipotek kapal itu yang pertama hapusnya perikatan pokoknya, yang kedua pelepasan hipotek oleh si berpiutang, yang ketiga oleh penetapan hakim. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.